Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Suwandita, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Getuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Sesuai dengan janji kita kemarin, Bu Erni selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Getuk, pada hari ini kita akan mengadakan sedikit wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya mohon Bu Erni, Kepala Sekolah SD Negeri Getuk, berkenan memperkenalkan diri secara singkat. Monggo, waktu disilahkan. Terima kasih Pak Adit, saya Erni Dwi Kuryati, Kepala SD Negeri Getuk. Yang dalam hal ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aditya Suwandita yang telah menjadi CGP Angkatan ke-6 di SD kami, yaitu SD Negeri Getuk. Mudah-mudahan dapat membawa perubahan yang positif di SD Negeri Getuk dan meningkatkan prestasi pada khususnya di SD Negeri Getuk ini. Amin. Terima kasih perkenalan singkat dari Bu Kepala Sekolah, Bu Erni Dwi Kuryati. Langsung saja Bu, untuk yang pertama, selama ini Ibu itu pasti banyak sekali menghadapi kasus-kasus. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral adalah yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memiliki antara dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Ada juga, sedangkan rujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dari pengalaman kami bekerja, dilema etika adalah hal yang berat yang harus kami hadapi. Berarti di sini dilema etika itu antara keputusan benar dan benar, seperti itu ya Bu. Ya. Dan untuk rujukan moral itu di antara keputusan yang benar atau salah, antara benar dan salah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan adalah caranya yang pertama mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian setelah tahu tentang permasalahannya, kita cari solusinya. Solusi tersebut bisa jadi berbagai macam solusi. Kemudian kita ambil solusi terbaik. Maksudnya terbaik bagi yang punya kasus sendiri, juga terbaik untuk lembaga. Berarti langkah pertama itu identifikasi ya Bu ya? Yeah. Identifikasi, terus memberikan solusi. Selain itu juga memberikan alternatif lain, seperti itu ya Bu ya? Berarti keputusan itu diharapkan memberikan sesuatu yang baik bagi lembaga maupun individu kasus, atau yang punya kasus, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan adalah yang pertama mencari penyebab permasalahannya. Kalau sudah tahu atau sudah ketemu apa permasalahannya, kemudian kita diskusikan, berdiskusi, berkolaborasi dengan teman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian keputusan kita ambil yang terbaik, karena keputusan sendiri itu belum tentu terbaik. Untuk itu kami
dilakukan Ibu selama ini berarti mencari penyebabnya dulu ya. Penyebabnya dulu, kemudian didiskusikan dengan yang punya kasus, kemudian didiskusikan dengan guru yang lain dengan harapan bisa mengambil keputusan yang terbaik seperti itu ya Bu ya. Lanjut yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah mengidentifikasi kasus tersebut, kita pilih yang terbaik, kemudian berdiskusi dengan yang punya kasus, kita panggil, kita diskusikan untuk mengetahui apa penyebabnya. Kemudian kita cari penyelesaiannya yang tidak merugikan yang punya kasus, juga tidak merugikan pada lembaga. Berarti identifikasi, diskusi, dengan adanya diskusi tentunya diharapkan keputusan itu menguntungkan kedua belah pihak seperti itu ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan adalah tantangan terberat itu kasus di sekolah di mana pelakunya itu dari alumni sendiri. Kalau tidak dikasuskan, ini tentang kasus yang dari alumni itu nanti kita khawatir akan terjadi hal yang lebih tidak kami inginkan. Tapi kalau kita kasuskan juga kasihan. Tapi kami tetap melakukan kasus ini, kita kasuskan untuk menanamkan kedisiplinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Dan kami juga sadar semua orang pernah membuat kesalahan dan kami agar kesalahan itu tidak terulangi lagi. Iya. Berarti kasus terberat itu yang pernah Ibu alami itu kasus yang pelakunya dari alumni, tapi mungkin itu merasa sulit sekali dalam mengambil keputusan. Untuk yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu sarankan? Terima kasih. Kalau tentang jadwal secara khusus tidak ada, karena kami juga tidak menginginkan adanya kasus. Tapi seandainya terjadi, maka akan segera kami selesaikan, sifatnya insidental. Jadi kalau ada masalah langsung kita selesaikan agar tidak berlarut-larut. Karena semakin masalah itu segera terselesaikan, maka akan semakin baik. Jadi tidak ada jadwal untuk penyelesaian kasus, karena kasus itu sifatnya insiden seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu kami dalam pengambilan keputusan adalah yang membantu kami untuk menyelesaikan kasus. Kami berkolaborasi dengan semua pihak, baik guru, orang tua, maupun siswa. Tetapi apabila kasus itu dapat kami selesaikan
tanpa bantuan orang tua, cukup dengan guru, kami juga tidak memanfaatkan orang tua. Berarti faktor-faktor yang selama ini mempermudah yaitu kolaborasi, terutama dengan guru, siswa, orang tua maupun komite. Tentunya dengan pelibatan itu disesuaikan dengan kasusnya seperti ini. Nah, dari tadi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, semua tadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Pembelajaran yang dapat kami petik adalah kita sadar bahwa setiap hidup pasti punya masalah. Karena yang diinginkan sebaik-baik manusia yang mau menyelesaikan kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Sebaik-baik manusia yang salah sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Jadi semua manusia pasti mempunyai kesalahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang sadar mengetahui kesalahannya dan segera memperbaiki dirinya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Erni karena sudah meluangkan waktunya hari ini sedikit ya ngobrol wawancara untuk menambah ilmu saya maupun obrolan kita itu bisa bermanfaat bagi pendidikan khususnya di sekolah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Aswandita, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Getuh, Kecamatan Getuh, Kabupaten Purworejo. Sebelumnya mohon waktunya Bu Wiwit, Kepala SD Negeri Lugu, mohon izin hari ini untuk melakukan wawancara hubungannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum kita ke wawancara, mohon Bu Wiwit bersedia memperkenalkan diri. Monggo, waktu disilahkan. Saya Winsumawati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Lugu, Kecamatan Getuh, Kabupaten Purworejo. Lanjut saja ya Bu. Ya. Selama menjadi kepala sekolah tentunya Bu Wiwit sering sekali menghadapi kasus-kasus. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, begini Pak Adit, selama saya menjadi kepala sekolah, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah barang tentu sudah barang tentu benar lawan salah, ya. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Berarti identifikasi Wiwit tentang dilema etika berarti antara benar lawan benar dan yang rujukan moral itu benar lawan salah. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang ataupun
yang dimaksud menguntungkan banyak orang itu tidak ada yang dirugikan. Berarti pertama ditimbang-timbang Timbang, dulu ya, kasus-kasus ya, betul, tersebut, ya diharapkan nanti keputusannya itu akan saling menguntungkan seperti ya, itu ya. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian siapa yang terlibat, dan menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, yaitu terutama Bapak Ibu guru, membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan ataupun mengambil keputusan atau mengambil solusi. Atau berarti langkah-langkah pertamanya itu identifikasi, ya, identifikasi, terus cari penyebabnya apa, kemudian solusinya didiskusikan dulu kepada ya, didiskusikan, kemudian yang punya kasus tersebut, kemudian didiskusikan ke lingkup yang lebih besar, guru seperti guru atau siapa yang warga sekolah sekolah seperti itu. Berarti dengan harapan keputusan itu akan saling menguntungkan seperti itu. Berarti tidak ada yang dirugikan. Untuk yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, ya, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah kami, serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jadi solusinya itu diharapkan bermanfaat untuk semuanya. Terus yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Ya. Nah, tantangan yang tidak sering yang kami hadapi adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama besar, Pak. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Berarti yang tersulit itu mengambil keputusannya, mengambil keputusan istilahnya jangan sampai merugikan salah satunya. Untuk yang selanjutnya, apakah Ibu mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, atau punya jadwal secara khusus untuk menyelesaikan? Serta mungkin Ibu punya prosedur seperti apa yang sering dijalankan? Ya. Untuk menyelesaikan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan, Mas. Tapi jika masalah itu berat, maka langkah-langkah pengambilan keputusan itu akan saya ambil. Begitu. Ya, jadi mungkin kalau itu berat ya nanti saya jadwalkan karena memang memerlukan waktu. Tapi kalau masalah itu ringan ya pada saat itu juga bisa saya putuskan. Sesegera mungkin. Berarti tidak ada jadwal itu. Ya, tidak ada. Tetapi dengan identifikasi apakah itu kasus berat, kasus ringan. Kalau ringan berarti segera diselesaikan saat itu juga. Kalau berat berarti akan membuat rencana nanti siapa saja yang akan dilibatkan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu saya selalu melibatkan terutama warga sekolah, kemudian stakeholder yang ada, misalnya kalau memang itu membutuhkan dari wakil dari desa,
kemudian ada juga yang jelas wali murid, kemudian orang yang mempunyai kedekatan personal ya dengan orang yang mengalami atau yang bermasalah begitu. Jadi banyak yang membantu. Berarti yang mempermudah banyak sekali kan, antara lain itu juga rekan sejawat, orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang punya kasus, komite maupun perangkat seperti itu ya. Untuk yang terakhir ini, dari apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai tadi yang terakhir, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan tentang dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil sebagai yang dituakan ataupun kepala sekolah, semoga saya lebih bijaksana, lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik bagi semua ataupun setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, berarti harapan Ibu setiap keputusan yang akan diambil berikutnya akan menjadi keputusan yang paling bagus seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kegiatan silaturahmi ini, wawancara ini bisa menambah hasanah ilmu bagi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap semoga Pak Adit dalam melaksanakan ini CGP ini Pak itu bisa berjalan lancar dan membuahkan hasil yang terbaik. Amin.